Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi perkuliahan pekan lalu, yaitu analisis data berkala. Ya. Pekan lalu kita sudah mengerjakan perhitungan, yaitu perhitungan untuk menentukan tren atau garis tren. Ya. Jadi kita sudah pelajari pekan lalu bahwa data berkala itu ya bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi bisa tren yang meningkat ataupun datar ataupun menurun ya, contohnya seperti ini. Dalam peningkatannya bisa ada siklus, dalam siklusnya bisa ada siklus lagi ya. Kemudian juga bisa yang acak ya, tidak ada arah tertentu ya. Nah, kemudian dalam hal kita melihat data berkala, maka seorang statistikawan dia akan melihat bagaimana tren dari data berkala itu. Di antara cara untuk menentukan tren adalah pekan lalu sudah kita pelajari ya. Jadi ada metode tangan bebas yang pertama ini ya, yaitu jika kita punya data dari suatu berkala ya, data berkala ya seperti ini contohnya ini ada 12 data nih ya. Nah, maka kalau dipetakan ke dalam diagram Cartesius ya, itu seperti ini ya, nih titik-titiknya ya. Kemudian di antara cara pertama adalah dengan metode tangan bebas, yaitu kita membuat tren dari sebaran titik ini dengan metode tangan bebas, dalam hal ini menghubungkan titik pertama dengan titik terakhir. Ya. Nah, cara pertama ini tentu tidak mewakili sebaran titiknya ya, sehingga terlihat garisnya itu tidak mewakili posisi sebaran titik. Lalu ada cara kedua untuk menentukan garis tren, yaitu metode rata-rata semi. Ya. Ya, pekan lalu sudah kita pelajari, caranya adalah kalau kita punya data seperti ini ya, ini ada 12 data kebetulan ya, maka dibagi dua, ya, yang rata-rata semi ya. Jadi X yang satu ya, X pertama ya, itu adalah 6 data X yang pertama dirata-ratakan. Ini ya, ini makanya ya. Lalu X yang kedua, maka 6 data X yang kedua nih dirata-ratakan. Ya. Lalu ada Y-nya juga sama ya, 6 data Y pertama dirata-ratakan ini. Ya. Kemudian Y kedua, 6 data Y kedua, ya, ini ya dirata-ratakan. Ya. Nah, maka nilai-nilai X1, X2, kemudian Y1, Y2-nya adalah dari perata-rataan tiap-tiap 6 data. Ya. Nah, bagaimana kalau datanya ganjil ya? Misalnya datanya ada 13. Nah, kalau ada datanya ada 13, maka sama ya 6 data pertama dan 6 data terakhir. Data ketujuh tidak perlu. Ya. Kalau datanya 15 bagaimana? Maka ada 7 data pertama, 7 data terakhir. Maka data yang ke-8 tidak perlu. Ya. Intinya adalah kalau ganjil, maka data yang tengah-tengah tidak perlu. Kalau genap ya tinggal bagi dua ya. Misalnya 20 maka 10, 10. Kalau 30 maka 15, 15. Ya. Jadi intinya kalau datanya ganjil, yang tengah-tengah tidak perlu. Ya, semoga paham ya. Nah, selanjutnya ya, kita langsung lompat cara yang keempat nih, metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil. Nah, untuk metode kuadrat terkecil ya, itu menggunakan perhitungan yang disebut dengan regresi linier ya, regresi linier ya, karena kita hanya merupakan persamaan garis Y sama dengan bx plus a ini ya, bx plus a ya. Nah, maka regresinya adalah linier sederhana. Nah, ini kita ambil dari file yang sudah modulnya sudah saya kirimkan ya. Ini sebenarnya adalah materi untuk pekan untuk semester depan ya, statistika 2 ya. Kita ambil yang ini nih, yang regresi linear sederhana. Ya. Nah, rumusnya untuk mencari B dan A ini rumusnya nih. Ya. Jadi persamaannya Y sama dengan A plus BX atau BX plus A sama aja kan ya. Ya, jadi ini Y sama dengan A plus BX. Nah, dengan B-nya rumusnya ini, A-nya rumusnya ini. Ya. Kita coba hitung ya. Jadi sekarang untuk metode yang ketiga ya. Ini saya posisikan di sini aja biar kelihatan rumusnya. Ya. Kemudian ini agak diperlebar. Nah, biar kelihatan. Oke. Nah, kemudian gambarnya nih kita mundurkan sedikit. Nah, sini aja. Nah, maka sekarang kita ambil metode
yang ketiga dulu. Ini saya perkecil dulu. Metode kuadrat terkecil ya. Kita ambil di sini apa saja dia dibutuhkan. Nanti yang menghitung jumlah X nih. Ini XI maksudnya data X yang ke I ya. Kalau kita kan ada 12 data ya, berarti nanti I-nya dari mulai 1 ya sampai dengan N-nya 12 ya. Ini data jumlah X nanti dibutuhkan, lalu jumlah Y, kemudian apa lagi? Jumlah XY, kemudian X kuadrat ya. Kemudian nanti jumlah X dikuadratkan ya. Berarti nanti kita butuh ya. Pertama nomor datanya ya. Nomor datanya ini nomor datanya atau waktunya aja kita ambil ya, sesuai dengan ini aja nih. Ya samakan ya. Jadi ada waktu ya. Kemudian nanti datanya ya meliputi ada X ya. Kemudian ada Y ya, XY. Nah, waktunya dari 1 2 ya. Samakan ya sampai dengan 12. Ya. Kemudian X-nya tinggal kita copy aja nih. Ya tinggal kita copy nih. Nah, copy. Nah, Ctrl C, nah paste di sini. Ya. Nah, kemudian apalagi yang dibutuhkan ya. X, Y sudah. Kemudian ini ya, X kuadrat nih, X kuadrat. Jadi di sini kita butuh X pangkat 2. Ya, X kuadrat. X kuadrat ya. Kemudian butuh apa lagi nih? Butuh XY ya. Ini XY. Ya, berarti ini XY. Ya, XY. XY. Ya. Ya, itu ya. Nah, maka kita buat nih X kuadrat berarti X dikuadratkan ini. Berarti sama dengan, lihat data X ada di mana nih? Di key 3 ya. Jadi key 3 ya, pangkat 2. Pangkat 2 ya. Nanti kita copy, paste di bawahnya. Nah, kemudian XY ya. XY lihat di key 3 dikalikan R3 ya. Jadi sama dengan key 3 ya, dikalikan R3. Ya. Makanya kita copy, paste ya. Nah, sudah. Kemudian jumlah-jumlahnya nih. Ini saya turunkan sedikit ya. Nah, jumlah data ya, ini pakai count ya. Ini banyak data maksudnya ya, banyaknya data. Count dulu ya. Dari mulai berarti ini P3 ya. P3 ya. Sampai dengan P14. P14. Ini banyaknya data ya. Nah, ini baru jumlahnya nih, summary. Ya. Summary dari mulai Q3 ya sampai dengan Q14. Ya, enter, ini tinggal kita copy jumlah-jumlah lainnya. Maka ini tadi jumlah X, maka ini jumlah Y, jumlah X kuadrat, jumlah XY. Ya, paste. Nah, kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Rata-rata ya. Kita butuh rata-rata ya. Rata-rata. Pertama rata-rata dari X. Maka tinggal kita buat aja average. Average ya. Average. Ini ya data X-nya 1 sampai dengan ke 12. Nah, rata-ratanya ya. Jadi 12 data ya. Enter. Kemudian juga rata-rata Y ini tinggal kita copy aja ya, Ctrl C, paste di sebelahnya. Ini adalah rata-rata Y-nya nih ya. Average dari mulai R3 sampai dengan R14 ya.
Oke, rata-rata sudah, ya. Baru kita akan hitung, ya, B dan A-nya. Ini kita geser aja sini, ya. Nah, menghitung B dan A-nya. Ini B sama dengan, kemudian A sama dengan, ya. Jadi agak berbeda dengan yang sebelumnya nih ya, yang B dan A ini ya, cara menghitungnya ya. Agak berbeda. Ini saya geser dikit. Nah, biar kelihatan. Nah, ini B. Apa rumusnya ini nih? Rumusnya nih B ya. Nah, lihat di sini ada, ini kan pecahan ya, ada pembilang, ada penyebut. Jadi sama dengan, kita pakai kurung ya. Lihat, N banyak ke data. Tadi ada di mana nih? Yang ini nih. Di P15 ya. P15 banyak ke data, lihat dikali. Lihat ini jumlah XY. Jumlah XY tadi ada di T ini ya. T 15 ya. T15. T15 dikurangi ini ya. Jumlah X ada di Q15 ya. Q15 ya. Kemudian dikali ini ya, jumlah Y ada di R15. R15 ya. Nah, kemudian tutup kurung ya. Tutup kurung, ini pembilangnya dibagi ya. Penyebutnya sekarang yang ini nih, yang bawah ya. N lagi itu ada di P15. P15 ya, banyak data dikali jumlah X kuadrat. Dikali jumlah X kuadrat ini ya, S. Ya, S15 ya. S15. Ya, kemudian dikurangi jumlah X ini, jumlah X ada di Q15 ya. Q15 dikuadratkan nih ya. Berarti pangkat 2. Pangkat 2. Tutup kurung ya. Nah, ini adalah B-nya. Ya, B-nya ini. Jadi kita sudah dapat ya. Ini tadi kan metode tangan bebas B-nya sekian, metode rata-rata semi B-nya sekian. Nah, ini metode kuadrat terkecil ya, B-nya sekian. Ya. Nah, kemudian A-nya ini rumusnya nih. Ya. A-nya lihat sama dengan rata-rata Y ini. Sama dengan rata-rata Y, berarti tadi sudah kita hitung ada di R16 ya. R16 ya. Dikurangi B. B ya di atasnya ini, B ya. Sama dengan Q17 ya, di Q17 ya. Q17. Nah, jadi rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Dikali rata-rata X di Q16 ya. Q16. Q16 ya. Nah, ini adalah A-nya. Selesai nih ya. Jadi kita sudah menghitung B dan A untuk metode kuadrat terkecil ya. Yang ini metode tadi ini ya, kuadrat terkecil yang keempat, yaitu tidak lain menggunakan regresi linier sederhana. Ya. Nah, untuk memastikan salah benarnya ya, sebenarnya justru Excel itu ya dalam menghitung garis tren memang dia menggunakan metode regresi ya, regresi linier. Jadi kita langsung aja di sini ya. Ini cara mencari B dan A-nya nih ya. B dan A-nya tinggal kita klik aja nih. Ya, klik ini ya, kemudian klik kanan, jadi data aslinya sendiri ya. Klik kanan, add trend line langsung. Add trend line langsung. Ya. Linear ya, display equation langsung. Ya. Nah, lihat ininya, kita delete dulu yang ini ya. Nah, inilah datanya langsung nih ya. Kita kecilkan. Nah, inilah data. Jadi justru data aslinya itu sebenarnya fasilitas di dalam Excel ya sudah punya metode kuadrat terkecil. Itulah metode yang terbaik. Yang mana garisnya? Nah, ini nih, lihat yang garis tipis hitam ini nih. Ya, kalau yang titik-titik merah ini kan yang kemarin metode rata-rata semi. Nah, ini yang garis titik garis tipis hitam nih. Nah, dia hampir berdekatan dengan rata-rata semi, tapi dia lebih mewakili sebaran titik ini. Ya. Jadi dia lebih baik daripada rata-rata semi, walaupun rata-rata semi juga
Kalau di sini dalam kasus ini hampir berdekatan tuh ya, atau hampir berimpit dengan kuadrat terkecil. Tapi tetap metode kuadrat terkecil itulah yang terbaik karena sudah mewakili semua titik. Ya, ini yang kuadrat terkecil karena dia datanya sendiri. Ya, dibuat regresi linearnya atau sebenarnya itu adalah tren linearnya. Ya, itulah metode kuadrat terkecil. Ini kita kasih nama di sini ya, metode kuadrat terkecil. Jadi ini kuadrat terkecil. Ya. Nah, lalu ada yang berikutnya, yang ini tidak lain adalah yang nomor 3 nih ya, metode rata-rata bergerak. Ya. Ini adalah sebenarnya bukan untuk mencari garis tren, ya, tapi untuk menghaluskan data yang fluktuatif. Ya, gimana caranya? Nah, kita coba nih, ya, metode rata-rata bergerak. Kita mulai dari sini ya. Ini juga kita perkecil dulu deh, biar datanya tidak terlalu lebar. Ya, maka ini kita perlebar dikit. Nah. Ya, sekarang metode rata-rata bergerak ya. Datanya yang mana? Datanya tetap data ini ya, ini kita copy aja lagi ya. Jadi data XY-nya ya, XY untuk rata-rata bergerak. Ya, maksudnya ini X ya, kemudian ini Y ya. Data ini data aslinya kita copy lagi. Nah, kita copy. Ini kita kurangi ya lebar kolomnya biar cukup. Nah, jadi rata-rata bergerak itu berdasarkan perata-rataan tapi secara bergerak gitu ya. Maka disebut rata-rata bergerak. Dari mulai perata-rataan tiap 3 data ya, tiap 3 data, kemudian tiap 5 data, kemudian setiap 7 data. Nanti kalau misalnya mau lebih lagi bisa aja tiap 9 data. Ya, nanti 11 data. Kenapa ganjil? Supaya nanti ada tengah-tengahnya. Nah, yang di rata-rata kan apa? Ini rata-rata dari data X, data Y-nya ya, dirata-ratakan. Nah, pertama 3 data Y pertama ini nih, ya. Dirata-ratakan, maka kita taruh di tengah-tengahnya di sini. Ya, ini tiap 3 data berarti average tiap 3 data. Yang mana ini nih 3 data nih. Nah, ya. Enter. Nanti ke bawahnya tinggal kita paste ya, copy paste. Nah, sampai sini nih, ya. Kenapa cuma sampai sini? Karena dia perata-rataan yang terakhir ini kan, ya. Di bawahnya udah nggak ada angka lagi. Nah, tengah-tengahnya kan ini, ya. Jadi average W12 sampai W14 ini nih, W14, W ya. Ini tiap 3 data, ya. Nah, berikutnya tiap 5 data. Ini average. Nah, sekarang 5 data nih, data yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tiap 5 data. Ini kita copy lagi, paste. Nah, sampai sini karena dia 5 data terakhirnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Ya, tengah-tengahnya ini kan. Nih, ya. Nah, jadi tiap 5 data. Karena bawahnya sudah tidak ada data lagi ya. Lalu 7 data. Ya, average 7 data yang ini ya, data Y-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tengah-tengahnya kan ini nih. Nah, maka di sini. Ya, enter. Nah, ini tiap 7 data. Nah, ini juga sampai sini. Nah, ya, karena 7 data ya, nggak ada data lagi di bawahnya ya. Nah, sudah nih, ya. Ini metode rata-rata bergerak nih. Ya, rata-rata bergerak. Nanti kita lihat bagaimana diagramnya rata-rata bergerak. Nah, dia itu sebenarnya adalah
menghaluskan data yang fluktuatif ya. Ini kalau kita, ini data aslinya ya, kita copy ya. Sekarang kita buat diagram baru karena dia apa namanya, menghaluskan data dia. Yang ini nih kita pilih. Nah lihat ini data aslinya nih. Ya, ini saya kecilkan. Saya perkecil lagi biar cukup tempatnya. Atau sebelahnya aja ya. Sini. Nah, biar bersebelahan. Ini kita buat sampai 12 aja ya, pas. Tiap satu data ya. Nah, ini data aslinya nih ya. Ini data aslinya ya. Ini datanya ya. Data. Nah, sekarang lihat yang apa namanya, tiap 3 data, perata-rataan tiap 3 data. Ya. Yang ini nih ya. Tiap 3 data tadi. Nah, yang ini ya. Nah, kita tambahkan datanya. Select data, sekarang data baru nih. Add ya. Ini 3 data, 3 data ya. 3 data, X-nya yang mana? Ya, untuk 3 data lihat X-nya ya. Mulai dari sini nih kan 3 data nih ya. Yang bersesuaian, lihat. Mulai dari sini ya sampai sini. Karena tiap 3 data ini nih. Jadi X-nya yang bersesuaian ya. Nah, kemudian Y-nya maka yang ini, yang tiap 3 data nih. Ya. Nah, kelihatan ini ya. Jadi dia lebih halus daripada data awal yang fluktuatif. Ya, ini tiap 3 data ya. Ini kita kecilkan. Nah, lalu tambah lagi nih ya. Sekarang tiap 5 data. Seleksi data. Sekarang 5 data. 5 data. X-nya yang mana? Yang ini nih. Lihat yang 5 data, cari yang X yang bersesuaian. Berarti mulai data yang ketiga nih X-nya. Ya. Sampai sini data ke-10 nih. Ya 5 data nih bersesuaian. Ya. Nah, Y-nya yang ini nih. Nah, lihat nih ya. Yang 5 data yang hijau tuh ya. Kita ke sini. Kemudian, nah, ini tiap 5 data. Nah, terakhir yang tiap 7 data nih. Ya, seleksi data lagi, add lagi ya. 7 data. 7 data. Lihat X yang bersesuaian ini ya, 7 data. Berarti mulai data yang keempat X-nya nih. Ya, sampai data yang ke-9. Ya, yang bersesuaian. Oke, kemudian Y-nya ya. Ini ya, tiap 7 data. Oke. Oke. Nah, lihat nih yang ungu nih ya. Nggak kelihatan tuh yang ungu. Ya, tiap 7 data. Ya. Dia lebih halus lagi. Nanti eh, fungsi dari metode rata-rata berkait itu adalah untuk menghaluskan data yang fluktuatif. Data kan tidak sekedar 12 ini ya. Nanti kalau misalnya datanya banyak, ada jutaan, maka dia akan terbantu lebih halus datanya. Ya. Jadi data yang fluktuatif, ibaratnya data bising ya, maka diperhalus. Itulah apa namanya, di antara cara untuk menghaluskan data atau untuk menghilangkan data-data yang bising. Ya, kalau di dalam teknologi
komunikasi adalah menghilangkan data-data yang bising ya, sehingga jadinya lebih halus. Ya, inilah metode rata-rata bergerak ya. Maka sudah semua metode kita pelajari. Yang 3 metode, tangan bebas, rata-rata semi, dan kuadrat terkecil itu adalah untuk mencari garis tren ya. Sedangkan yang metode rata-rata bergerak adalah untuk menghaluskan data yang fluktuatif ya. Demikian untuk video kali ini, itu analisis data berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.